Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Jakiyah dari Program Studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep algoritma dalam lingkup kesehatan. Yang pertama ada logika. Logika informatika, logika proposisional dan predikat. Secara umum, logika proposisional adalah logika yang menjadi dasar penentuan nilai kebenaran dari suatu pernyataan, yaitu true atau benar, false atau salah, pada pengujian kondisi dalam pemrograman. Beberapa pernyataan statement dapat langsung diterima kebenarannya tanpa harus diketahui kebenaran pembentuk-pembentuknya. Proposisi atau proposition. Secara umum, proposisi atau pernyataan adalah komponen dasar pembentuk kalimat logika dalam logika proposisional. Proposisi atau pernyataan dalam kalimat logika dinyatakan dengan simbol-simbol proposisi, yaitu simbol atau nilai kebenaran, yaitu true dan false, simbol-simbol proposisional atau propositional symbols, yaitu huruf P, Q, R, S, T. Ada kalimat sentences. Kalimat dalam logika proposisional dibangun dari proposisi-proposisi dengan menggunakan propositional connectives, yaitu not, and, or, if then, if and only, if then else. Lalu selanjutnya ada notasi atau notation. Misal kalimat 8 adalah bilangan genap dan 9 habis dibagi 3. Merupakan gabungan dari kalimat 8 adalah bilangan genap dan kalimat 9 habis dibagi 3. Dalam logika proposisional dikenal 6 macam penghubung atau konektif, yaitu not, and, or, if then, if and only, if, serta if then else. Selanjutnya ada conjunctive rule atau aturan N. Konjungsi bernilai benar atau true apabila kedua proposisi penyusunan bernilai benar. Apabila salah satu proposisi penyusunnya bernilai salah atau bahkan keduanya bernilai salah, maka konjungsinya bernilai salah atau false. Disjunction rule atau OR, aturan OR. Disjungsi bernilai salah atau false apabila kedua proposisi penyusunan bernilai salah atau false. Apabila salah satu proposisi penyusunan bernilai benar, bahkan keduanya bernilai benar, maka disjungsi bernilai benar atau true. Dari aturan disjungsi dan konjungsi muncul sifat-sifat aljabar logika, yaitu hukum idempoten, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum komplement, dan hukum demergent. Selanjutnya ada implication rule atau aturan if then. Implikasi bernilai false bila antecedent true dan konsekuensinya bernilai false. Jika P, Q adalah implikasi, maka Q ke P adalah converse, P ke Q adalah inverse, dan P ke Q adalah kontraposisi. Jika P ke Q bernilai true, maka belum tentu Q ke P atau min P ke Q atau min Q ke P bernilai true. Selanjutnya ada equivalence rule atau aturan if and only if. Ekuivalensi atau bimplikasi
bernilai true jika nilai kebenaran dari proposisi penyusunannya adalah sama. Conditional rule atau if then else, secara umum nilai kebenaran dari kondisional yaitu if P then Q else R adalah sama dengan nilai kebenaran dari Q jika nilai P adalah true dan bernilai sama dengan R jika nilai P adalah false. Dengan kata lain, jika P benar berlaku Q dan jika P salah maka yang berlaku adalah R. Tabel kebenaran atau truth table. Secara umum, tabel kebenaran adalah suatu metode untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu kalimat logika dengan menginterpretasi setiap simbol proposisi dan menggunakan aturan semantik. Jadi, bila suatu kalimat memuat simbol-simbol proposisi P dan Q, ada 4 kemungkinan interpretasi, yaitu P bernilai true dan Q bernilai true, P bernilai true dan Q bernilai false, P bernilai false dan Q bernilai true, P bernilai false dan Q bernilai false. Proses tersebut dapat difasilitasi dengan suatu tabel, yaitu disebut tabel kebenaran. Selanjutnya ada kalimat berkuantor atau quantifier sentence. Secara umum, kalimat berkuantor adalah kalimat yang memuat ekspresi kuantitas objek yang terlibat. Misalnya, semua, ada, beberapa, tidak semua, dan lain-lain. Lalu ada existential quantifier atau for some. Sekarang ada algoritma. Secara umum, algoritma merupakan fondasi yang harus dipahami atau dikuasai oleh seseorang yang akan menyelesaikan suatu masalah dengan komputer, dalam hal ini dengan membuat program. Algoritma berasal dari kata al-Khwarizmi yang terdapat di buku Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, seorang ahli matematika dari Persia, dengan judul bukunya Al-Jabar wal Muqabaha. Ada kriteria algoritma. Menurut Donald E. Knuth, algoritma yang baik memiliki kriteria sebagai berikut: input, output, finiteness, definiteness, effectiveness. Struktur dasar algoritma. Secara umum, algoritma terdiri dari sekuensial, tes kondisi atau percabangan, dan perulangan. Sekuensial. Bentuk struktur sekuensial itu seperti yang ada di PowerPoint ini. Pada struktur sekuensial ini, langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma diproses secara berurutan. Dimulai dari langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Pada dasarnya, semua program memang menjalankan suatu proses dari yang dasar seperti struktur ini. Lalu ada struktur seleksi. Struktur seleksi menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan suatu keputusan. Struktur ini ditandai selalu dengan bentuk flowchart decision atau flowchart yang berbentuk belah ketupat. Struktur perulangan. Struktur ini memberikan suatu perintah atau tindakan yang dilakukan beberapa kali. Misalnya, jika teman mau menuliskan kata belajar si sebanyak 10 kali, akan lebih efisien jika teman menggunakan struktur ini daripada sekadar menuliskannya berturut-turut sebanyak 10 kali. Prinsip kerja algoritma. Berikut urutan langkah dalam algoritma disusun dalam sederetan aksi. Masukkan, proses, keluaran. Lalu ada teks algoritma. Teks algoritma selalu disusun dalam 3 bagian atau blok, yaitu bagian judul algoritma, bagian deklarasi, dan bagian
deskripsi algoritma. Pada setiap bagian atau kalimat dapat disertai dengan komentar-komentar yang merupakan penjelasan singkat dari teks yang dituliskan. Komentar dapat dituliskan di dalam pasangan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Yang pertama, judul algoritma, penjelasan singkat tentang algoritma, apa yang akan dijelaskan. Yang kedua, deklarasi, mendeklarasikan atau mendefinisikan semua nama yang digunakan dalam deskripsi algoritma, seperti nama variabel, nama konstanta, nama tipe, nama fungsi, dan nama prosedur. Yang ketiga ada deskripsi. Semua aksi yang menyelesaikan masalah dituliskan di bagian ini. Lalu ada representasi algoritma. Suatu algoritma dapat disajikan dalam 3 cara. Yang pertama, naratif. Langkah-langkah penyelesaian masalah ditulis dengan menggunakan cerita, seperti halnya dalam bahasa sehari-hari. Contoh, menghitung luas segitiga dengan menggunakan naratif. Langkah 1, mulai. Langkah 2, baca nilai alas. Yang ketiga, baca nilai tinggi. Yang keempat, hitung luas alas kali tinggi dibagi 2. Langkah kelima, cetak hasil luas. Langkah keenam, selesai. Lalu ada flowchart. Langkah-langkah penyelesaian masalah dibuat dalam urutan-urutan simbol-simbol khusus. Urutan simbol sesuai arah tanda panah. Lalu ada pseudocode. Langkah-langkah penyelesaian masalah dituliskan mirip atau menyerupai program. Contoh, menghitung luas segitiga dengan menggunakan pseudocode. Input, alas. Input, tinggi. Luas, alas kali tinggi dibagi 2, lalu output, luas. Ada syarat algoritma. Yang pertama, tingkat kepercayaan tinggi. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Yang kedua, pemrosesan yang efisien. Pemrosesan harus diselesaikan secepat mungkin dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Lalu, sifatnya general. Bukan suatu yang hanya menyelesaikan kasus saja, tapi juga untuk kasus yang lain yang lebih general. Bisa dikembangkan. Haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan yang ada. Lalu mudah dimengerti. Siapapun yang melihat dia akan bisa memahami algoritma Anda. Susah dimengerti suatu program akan membuat susah juga dikelola. Portabilitas yang tinggi bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Tepat koma, betul, dan teliti. Lalu efektif. Tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemrosesnya yang akan menjalankannya, dan tidak boleh ada instruksi yang ambigu atau ganda. Lalu, harus ada akhir. Jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti. Output yang dihasilkan harus tepat. Flowchart. Untuk menggambarkan sebuah algoritma yang terstruktur dan mudah dipahami oleh orang lain, khususnya programmer yang bertugas mengimplementasikan program, maka dibutuhkan alat bantu yang berbentuk diagram alir atau flowchart. Flowchart menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah, sehingga flowchart merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dituliskan dalam simbol-simbol tertentu. Diagram alir ini selain dibutuhkan sebagai alat komunikasi, juga diperlukan sebagai dokumentasi. Dan sebelum lebih jauh memahami komponen-komponen diagram alir, maka perlu kiranya disampaikan aturan-aturan dalam
perancangan diagram alir tersebut, yaitu diagram alir digambarkan dengan orientasi dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Setiap kegiatan atau proses dalam diagram alir harus dinyatakan secara eksplisit. Setiap diagram alir harus dimulai dari satu start state dan berakhir pada satu atau lebih terminal akhir atau terminator atau height state. Gunakan konektor atau off-page connector state dengan label yang sama untuk menunjukkan keterhubungan antar path algoritma yang terputus atau terpotong. Misalnya, sebagai akibat pindah atau ganti halaman. Tujuan dari flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol yang terstandar. Simbol-simbol di bawah ini yang digunakan untuk menggambarkan algoritma dengan bentuk diagram alir dan kegunaan dari simbol-simbol yang bersangkutan. Yang pertama adalah terminal, fungsinya menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Yang kedua, input atau output, menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Yang ketiga, proses, menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Yang keempat ada decision, menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Konektor, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Lalu ada offline konektor, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Lalu predefined process, menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Lalu ada punched card, menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Lalu ada punch tag, lalu ada dokumen, mencetak keluaran dalam bentuk dokumen atau melalui printer. Lalu terakhir ada flow, menyatakan jalannya arus suatu proses. Pseudocode, selain dengan flowchart, untuk menuliskan sebuah algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah dapat juga digunakan pseudocode. Pseudocode berasal dari kata pseudo dan code, yang artinya kode semu atau mirip atau menyerupai kode program yang sebenarnya dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode menggunakan simbol-simbol yang mirip atau menyerupai kode program dengan bahasa pemrograman tertentu. Flowchart dalam menjelaskan alur logika dari suatu masalah dengan menggunakan simbol-simbol khusus gambar. Pseudocode menggunakan kata-kata, namun keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu menjelaskan alur logika suatu masalah sehingga mudah membuat program. Sekalipun pseudocode dikatakan mirip dengan kode program dalam bahasa pemrograman, tetapi pseudocode tidak spesifik terhadap salah satu bahasa pemrograman tertentu. Suatu algoritma yang disajikan dalam bentuk pseudocode dapat dikonversikan ke dalam semua bahasa pemrograman yang ada. Notasi pseudocode. Pseudocode mirip dengan kode program, maka notasi yang digunakan dalam pseudocode juga memiliki notasi yang mirip dengan notasi bahasa pemrograman. Tetapi algoritma tidak identik dengan bahasa pemrograman tertentu. Berikut notasi-notasi yang sering digunakan dalam pseudocode. Yang pertama ada notasi input atau output.
Input digunakan untuk perintah memasukkan atau membaca harga atau nilai suatu variabel dari media masukan standar. Misalnya, membaca harga X dari keyboard. Output digunakan untuk perintah menampilkan harga atau nilai ke media keluaran standar. Harga atau nilai dapat berupa harga suatu variabel, nama konstanta, ekspresi, pemanggilan suatu fungsi, dan literal. Misalnya, menampilkan nilai X ke layar. Lalu ada notasi assignment. Notasi assignment menggunakan tanda anak panah kiri yang menyatakan tanda sama dengan. Misalnya, memasukkan nilai 10 ke dalam variabel X. Notasi operator aritmatika. Notasi operator aritmatika yang digunakan dalam pseudocode dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Yang pertama artinya perpangkatan, yang kedua artinya perkalian, yang ketiga ada pembagian, yang keempat ada penjumlahan, yang kelima ada pengurangan, yang selanjutnya ada pembagi bulat, sisa bagi, dan yang terakhir ada harga mutlak. Lalu ada notasi operator relasional. Operator relasional akan menghasilkan nilai benar atau salah. Notasi operator rasional yang digunakan dalam pseudocode dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini. Yang pertama artinya sama dengan, yang kedua artinya lebih kecil, yang ketiga artinya lebih kecil atau sama dengan, yang keempat artinya lebih besar, yang kelima artinya lebih besar atau sama dengan, dan yang terakhir tidak sama dengan. Lalu notasi operator logika. Operator logika yang digunakan dalam pseudocode dapat ditunjukkan sebagai berikut. Artinya yang pertama dan, yang kedua atau, dan yang ketiga tidak. Lalu notasi percabangan. Notasi percabangan menggunakan if, then, else, depend on, and case. Digunakan untuk melaksanakan sekumpulan aksi jika suatu kondisi dipenuhi. Notasi perulangan. Notasi perulangan digunakan untuk melaksanakan sekelompok aksi secara berulang-ulang. Selama kondisi dipenuhi, notasi yang digunakan adalah for, to, do, while, do, and repeat until. Di sini saya akan menunjukkan konsep algoritma dalam lingkup kesehatan, contohnya mencuci tangan. Yang pertama kita dimulai dengan kata mulai. Lalu pergi ke wastafel, buka keran air, basahi tangan dengan air mengalir serta bersih, aplikasikan sabun ke telapak tangan, gosok telapak tangan bersamaan, gosok jemari dan jempol dan kulit di sela-sela, lalu bersihkan telapak tangan dengan kuku, gosok bagian punggung setiap tangan, cuci dengan air bersih mengalir. Apabila masih kotor atau kurang bersih, lakukan kembali ke nomor 3. Tutup keran air, keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Selesai. Di sini saya tampilkan algoritma flowchart dalam lingkup kesehatan. Yang tadi konsep algoritma dalam lingkup kesehatan bentuk naratif, dan sekarang flowchartnya. Sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.